Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Saudara-saudara pasti pernah bergurau satu sama lain sebagai bagian dari pelayanan gereja. Gurauannya kira-kira seperti ini. Kenapa ya? Jadi anak-anak terang itu kok susah berkembangnya? Kalah dengan orang-orang yang bekerja dalam dunia. Sepertinya kalau orang-orang katakanlah dunia itu disebut anak-anak kegelapan, maka anak-anak kegelapan dalam mewujudkan cita-citanya bisa mewujudkannya dalam waktu singkat dan cepat. Sementara orang-orang baik, anak-anak terang, kok lambat. Itu seperti mau mengatakan orang kegelapan punya kecepatan 80 km per jam, sementara orang-orang yang baik kecepatannya adalah 10-20 km per jam. Suatu perbandingan yang mau mengatakan bahwa kenapa orang-orang terang, anak-anak terang itu susah sekali untuk menghadapi tantangan, menghadapi suatu apa yang mungkin menghadang di depan. Apa yang menjadi keresahan tadi atau gurauan tadi sebetulnya sudah diingatkan oleh Yesus. Yesus berkata kepada para murid, "Hendaklah kalian cerdik seperti ular." Tentu saudara-saudara akan ingat, apa itu ular? Kita akan dibawa untuk kepada peristiwa kejadian di penciptaan manusia pertama. Apa yang terjadi di situ? Manusia pertama diberi suatu perintah, suatu firman, suatu sabda. Tetapi yang hebat adalah si ular ini. Dengan cerdiknya, dia mengotak-atik sabda itu sampai-sampai yang harusnya benar disampaikan oleh si ular itu seolah-olah godaan itu benar. Padahal jelas ular itu menginginkan, masa manusia pertama hidup enak-enak, saya seperti ini. Maka yang ular adalah simbol dari iblis atau kejahatan, akhirnya mengotak-atik sabda secara cerdik. Hasilnya luar biasa. Apa itu? Manusia pertama jatuh dalam dosa. Hanya karena apa? Kecerdikan dia yang luar biasa mengutak-atik susunan dari perintah Tuhan. Kenapa Yesus mengatakan, "Hendaklah kalian cerdik seperti ular"? Kalimat ini sebetulnya diucapkan karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Nah, saudara bisa bayangkan, domba itu musuh alamiahnya serigala. Lah ini seperti domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Kalau domba hanya mengandalkan nalurinya saja, hasilnya habis. Karena serigala jauh lebih kuat. Serigala jauh lebih mampu untuk menerkam si domba. Maka ketika Yesus mengatakan cerdik seperti ular, artinya apa? Domba yang adalah simbol kebaikan, adalah para murid itu sendiri, harus berpikir secara berbeda untuk mengatasi apa? Terkaman serigala. Untuk mengatasi ancaman serigala. Dia harus terus-menerus berpikir secara cerdik. Cerdik artinya apa? Mengetahui situasinya, mengetahui hambatan-hambatannya, mengetahui tantangan dan kesulitannya, tetapi sekaligus juga tahu untuk mengatasinya. Maka ketika Yesus mengatakan, "Hendaklah kalian cerdik seperti ular," artinya domba itu harus tahu situasi yang dihadapinya dan tahu juga bagaimana menghindar dari kesulitan atau tantangan yang ada yang dilambangkan dalam diri serigala. Kalau domba adalah simbol kebaikan
dan serigala adalah simbol dari kehidupan dunia, maka kita yang adalah domba diminta untuk cerdik. Itu artinya, ayo berpikir keras, ayo buat terobosan-terobosan baru, ayo kreatif, sehingga pekerjaan-pekerjaan baik itu boleh mencapai hasil yang maksimal. Sehingga gurauan yang tadi, anak-anak gelap kok enak sekali hidupnya, sementara anak-anak terang kok susah kali hidupnya atau susah mencapai tujuannya, bisa kita kurangi. Domba yang adalah anak-anak terang tidak selamanya menjadi orang yang lemah, tidak selamanya selalu kalah dari kegelapan. Asalkan satu saja, kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, menjadi domba-domba yang cerdik. Dan itu berarti menantang saya untuk selalu berpikir dan mencari terobosan-terobosan baru. Tuhan memberkati.